Tahun 1965 menjadi titik balik besar dalam sejarah Indonesia. Gerakan 30 September atau G30S yang menurut versi resmi Orde Baru didalangi oleh PKI hampir mengubah arah bangsa ini. Tapi, bagaimana jika Soeharto tidak mengambil tindakan untuk menumpas G30S? Apa yang akan terjadi pada Indonesia? Mari kita jelajahi skenario alternatif yang mungkin terjadi. Skenario pertama, kekuasaan PKI menguat. Jika PKI atau Partai Komunis Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan atau setidaknya memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, Indonesia bisa saja bertransformasi menjadi negara sosialis komunis, mirip dengan Tiongkok atau Uni Soviet saat itu. Dalam konteks ini, PKI kemungkinan besar akan berusaha membentuk sistem politik satu partai yang menyingkirkan elemen-elemen yang dianggap sebagai ancaman terhadap revolusi, seperti kelompok Islam, nasionalis, dan militer yang anti-komunis. Hal ini dapat menyebabkan 1. Nasionalisasi ekonomi. Seluruh aset-aset perusahaan swasta, baik lokal maupun asing, diambil alih oleh negara untuk dikelola secara kolektif. Hal ini bisa merusak sistem kewirausahaan dan menghilangkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah internasional. 2. Pembersihan politik. Penangkapan, pemenjaraan, atau bahkan eksekusi terhadap tokoh-tokoh yang dianggap kontrarevolusi, seperti ulama, pemimpin militer, dan aktivis nasionalis. PKI juga bisa membentuk kamp-kamp kerja paksa untuk mendidik kembali mereka yang dianggap melawan revolusi. 3. Propaganda ideologi. Sistem pendidikan dan media massa dikendalikan untuk menyebarkan paham Marxisme-Leninisme. Kurikulum pendidikan akan diubah untuk menanamkan doktrin komunis sejak usia dini, sementara media digunakan untuk membentuk opini publik yang loyal pada ideologi PKI. 4. Penghapusan identitas keagamaan. Karena ideologi komunis menolak agama, aktivitas keagamaan akan ditekan. Masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya bisa ditutup atau dialihfungsikan untuk kepentingan propaganda politik. 5. Militerisasi rakyat. PKI kemungkinan besar akan membentuk milisi sipil yang loyal untuk menjaga stabilitas internal dan menumpas gerakan perlawanan dari kelompok Islam dan nasionalis. Namun, mengingat karakter masyarakat Indonesia yang heterogen dan kuatnya pengaruh Islam, upaya PKI untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan sosial dan budaya kemungkinan besar akan mendapat perlawanan sengit. Ini bisa berujung pada perang saudara yang berkepanjangan, mirip dengan yang terjadi di Vietnam atau Kamboja. Skenario kedua, pergeseran geopolitik. Indonesia yang pro-komunis akan menjauh dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat, yang saat itu sedang gencar melawan pengaruh komunisme dalam Perang Dingin. Ini bisa memicu isolasi ekonomi dan politik dari negara-negara kapitalis. 1. Blok Timur sebagai sekutu utama. Indonesia akan mendekatkan diri ke Uni Soviet, Tiongkok, dan negara-negara komunis lainnya, seperti Kuba dan Korea Utara. 2. Embargo ekonomi. Negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya, kemungkinan besar akan memberlakukan embargo ekonomi yang akan menghambat perdagangan internasional dan investasi asing. 3. Keterlibatan militer asing. CIA dan negara-negara Barat mungkin akan mendanai kelompok oposisi anti-komunis di dalam negeri untuk menggulingkan pemerintahan yang pro-PKI. 4. Dampak regional. Hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Singapura yang pro-Barat akan memburuk, meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Tenggara. Isolasi dari Barat akan memaksa Indonesia bergantung pada bantuan dan teknologi dari negara-negara komunis, yang pada akhirnya bisa membatasi inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Skenario ketiga, konflik internal yang berkepanjangan. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan menolak ideologi komunis yang anti-agama, kemungkinan besar akan terjadi perlawanan rakyat yang masif, bahkan bisa berujung pada perang saudara. 1. Perlawanan kelompok Islam. Organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki basis massa besar, kemungkinan besar akan memimpin gerakan jihad melawan pemerintahan komunis. 2. Gerakan separatis di daerah. Wilayah-wilayah yang kuat dalam identitas keislaman seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan mungkin akan mendeklarasikan kemerdekaan untuk menolak pemerintahan komunis di Jakarta. 3. Dukungan militer yang terpecah.
Sebagian faksi militer yang anti-komunis akan bergabung dengan kelompok perlawanan rakyat, sementara faksi lain yang loyal pada PKI akan melancarkan operasi militer brutal untuk menumpas oposisi. 4. Keterlibatan asing. Amerika Serikat dan negara-negara barat kemungkinan besar akan mendanai dan mempersenjatai kelompok Islam dan militer yang anti-komunis, menciptakan proxy war atau perang proksi, seperti yang terjadi di Afghanistan pada tahun 1980-an. Konflik yang berkepanjangan ini bisa menyebabkan jutaan korban jiwa, kehancuran ekonomi, serta fragmentasi wilayah Indonesia yang sulit dipulihkan dalam jangka panjang. Skenario keempat, militer terpecah. Militer Indonesia yang saat itu terbagi antara yang pro-Soekarno, pro-PKI, dan pro-militer bisa mengalami konflik internal yang serius. Ini dapat melemahkan pertahanan negara dan membuka celah bagi intervensi asing. 1. Friksi internal di TNI. Faksi militer yang loyal kepada Soekarno dan PKI mungkin akan berhadapan langsung dengan faksi yang anti-komunis yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto dan tokoh-tokoh militer lainnya. 2. Kudeta dan operasi militer internal. Terjadi upaya kudeta berulang kali, sabotase internal, dan pembunuhan politik di kalangan perwira tinggi. 3. Kekosongan kepemimpinan militer. Ketidakseimbangan kekuatan di tubuh TNI akan membuat struktur komando lumpuh, sehingga negara menjadi rentan terhadap ancaman eksternal, seperti infiltrasi dari negara-negara tetangga yang pro-barat, atau intervensi langsung dari Amerika Serikat. 4. Munculnya milisi sipil. PKI bisa membentuk milisi bersenjata rakyat untuk melawan faksi militer anti-komunis, sementara kelompok Islam juga akan membentuk laskar jihad untuk melawan pemerintahan komunis. 5. Intervensi asing. Amerika Serikat bisa memberikan dukungan logistik dan senjata kepada faksi militer yang anti-komunis, sementara Uni Soviet dan Tiongkok memberikan dukungan kepada faksi yang pro-PKI. Perpecahan di tubuh militer ini tidak hanya akan memperpanjang konflik internal, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan yang berujung pada balkanisasi atau disintegrasi wilayah Indonesia. Skenario kelima, perekonomian yang tidak stabil. Dengan ideologi komunis yang menolak sistem ekonomi pasar, Indonesia mungkin akan mengalami nasib serupa seperti Korea Utara atau Kuba, dengan ekonomi yang tertutup dan ketergantungan pada negara-negara komunis lain. 1. Nasionalisasi seluruh sektor ekonomi. Pemerintah akan mengambil alih semua sektor produksi, distribusi, dan perdagangan, yang seringkali menyebabkan inefisiensi dan korupsi. 2. Kelangkaan pangan dan barang pokok. Sistem distribusi yang dikendalikan negara cenderung gagal memenuhi kebutuhan masyarakat, yang dapat menyebabkan antrian panjang dan pasar gelap. 3. Isolasi ekonomi internasional. Dengan ditinggalkannya pasar bebas, Indonesia akan kehilangan akses ke teknologi barat, investasi asing, dan perdagangan global. 4. Ketergantungan pada blok komunis. Indonesia akan bergantung pada bantuan ekonomi dan teknologi dari Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada saat itu juga menghadapi tantangan ekonomi mereka sendiri. 5. Krisis mata uang dan inflasi. Kebijakan ekonomi terpusat seringkali menyebabkan hiperinflasi, seperti yang dialami negara-negara komunis lainnya. Kondisi ini akan memperburuk kesejahteraan rakyat dan meningkatkan ketidakstabilan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu pemberontakan dari kalangan buruh dan petani. Skenario ke-6, ketahanan budaya dan agama terancam. PKI yang cenderung menolak agama sebagai bagian dari kehidupan sosial berpotensi menekan nilai-nilai keagamaan yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Ini bisa memicu gelombang perlawanan dari kalangan ulama dan umat Islam. 1. Penutupan pesantren dan masjid. Pemerintah komunis mungkin melarang aktivitas keagamaan dan menutup lembaga-lembaga pendidikan Islam. 2. Kriminalisasi dakwah. Para ulama dan tokoh agama yang menyebarkan ajaran Islam dianggap sebagai kontrarevolusi dan bisa dipenjara atau dieksekusi. 3. Penghapusan kurikulum agama di sekolah. Pendidikan agama dihapus dari sistem pendidikan nasional, digantikan dengan indoktrinasi ideologi komunis. 4. Pemberontakan berbasis agama. Masyarakat Islam yang merasa hak mereka diinjak akan melancarkan jihad melawan rezim komunis, yang berpotensi memicu perang saudara yang brutal. Jika Soeharto tidak bertindak, Indonesia berpotensi mengalami ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, konflik sosial yang masif, serta ancaman terhadap identitas budaya dan agama. Namun, sejarah bersifat kompleks dan tidak ada jaminan bahwa semua skenario ini pasti terjadi. Bagaimana menurut kalian? Apa yang akan terjadi jika sejarah Indonesia mengambil jalan yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya tentang sejarah dan politik Indonesia.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.